Video ini akan ngebahas rekomendasi laptop Core i3 terbaik dan terjangkau tentunya di bulan Juli sampai Agustus tahun 2026. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop Core i3 yang kalau nggak salah harganya bisa mulai di 5 atau 6 jutaan. Memang di kondisi 2026 ini ya serba naik ya, karena dulu Core i3 bisa dapetin 4 jutaan, sekarang kayaknya udah naik lagi jadi 5 sampai 6 jutaan. Tapi nggak apa-apa, di tengah kesulitan tadi kita sudah menemukan 5 laptop Core i3 yang menurut Ragadget paling worth it. Ada yang udah oke banget dan cocok buat kamu yang nyari laptop dari brand global. Ada laptop yang mendang-mending juga dengan harga yang lebih murah, tapi speknya masih bisa bersaing dengan laptop yang 1 bahkan 2 juta di atasnya. So, pastikan kalian simak videonya untuk menemukan laptop terbaik atau gunakan chapter yang sudah kami sediakan. Terima kasih, kita langsung aja ke laptop yang pertama. Laptop Intel Core i3 terbaik yang pertama adalah Lenovo IdeaPad Slim 3i. Laptop ini bakalan cocok buat kamu yang nyari laptop dari brand global yang sudah teruji keawetannya, tapi budgetnya mentok di 7 jutaan. Yaps, IdeaPad Slim 3i ini harganya kisaran 7,5 juta. Dan menurutku sih udah membawa spek yang cukup oke ya, kalau kebutuhanmu yang ringan-ringan aja. Soalnya, Core i3 yang di laptop ini definisi i3 yang hemat daya, dan memang cocoknya buat produktivitas serta kuliah. Intel Core i3 1315U yang dikombinasikan dengan Intel UHD grafis. Skor Cinebench R23-nya udah dapetin 5.300-an poin, dengan skor Firestrike di 2.900-an poin. Ini semakin menegaskan kalau laptop Lenovo ini udah lancar buat dipakai multitasking, bikin laporan, ya mentok-mentok dipakai buat ngedit video Full HD di Premiere Pro. RAM-nya sendiri tergolong oke ya, 8GB LPDDR5 4800 MHz. Storage-nya sendiri juga tergolong pas-pasan, 256GB. Untungnya tipenya sudah menggunakan NVMe Gen 4 yang lebih kencang. Dan SSD bawahnya ini masih bisa kita ganti ya. Beralih ke layar. IdeaPad Slim 3 membawa layar 14 in Full HD dengan panel yang sayangnya masih TN. Ya, hal yang cukup disayangkan. Cuman ya yaudahlah, yang penting baterai 47 Wh-nya masih bisa kita pakai kerja ringan kurang lebih 6-7 jam. Mau WFC-an juga nggak masalah, karena bobot dari IdeaPad Slim 3i ini tergolong ringan ya, di 1,37 kg dengan tebal 1,79 cm. Untuk port, untungnya dia udah lengkap dengan USB-C full function, HDMI, dan bahkan sudah punya SD card reader. Laptop Intel Core i3 yang kedua adalah Asus VivoBook 14. Ini adalah laptop yang juga recommended dengan spek yang tergolong serupa jika kita bandingkan dengan IdeaPad tadi, tapi catatannya harganya sekitar 19.000 lebih mahal. Cuman ya, ada harga, ada rupa. Karena si VivoBook 14 ini memberikan beberapa upgrade spek yang menurutku sangat penting. Yang pertama dan yang paling penting adalah upgrade pada layar. Yes, VivoBook 14 sudah menggunakan layar 14 inch IPS dengan resolusi Full HD. Bukan DN-DN lagi nih ya. Dengan begitu, pemakaian harian atau buat dipakai nonton film akan kerasa lebih nikmat dibandingkan dengan IdeaPad Slim 3i. Kelebihan yang kedua ada pada konfigurasi RAM-nya. Meskipun kapasitasnya sama-sama 8GB, tapi VivoBook 14 ini punya satu slot RAM yang masih bisa kita ganti. Cuman sedikit catatan ya, tipe RAM-nya ini nggak sekencang Lenovo. Dia cuma pakai DDR4 3200 MHz. Kelebihan yang ketiga adalah kapasitas SSD yang 2 kali lipat lebih gede. 512GB berbanding 256GB di Lenovo. Terus dia juga udah sama-sama menggunakan NVMe Gen 4 yang tentunya
CPU-nya sudah sangat kencang. Selain kelebihan-kelebihan tadi, spek yang ditawarkan tergolong standar aja dan mirip banget dengan si IdeaPad. Contohnya seperti CPU, dia sama-sama menggunakan Intel Core i3 1315U yang dikombinasikan dengan Intel UHD grafis. Pas kita tes di Cinebench R23, core-nya justru sedikit lebih rendah ya jika kita bandingkan dengan IdeaPad. Soal baterai, Asus juga kalah. Dia cuma punya baterai berkapasitas 42 Wh yang diklaim kurang lebih bisa bertahan dipakai kerja ya. Itu kurang lebih 5 jam aja. Kemudian untuk ergonomisnya sendiri udah oke dengan berat 1,4 kg dan tebalnya di 1,79 cm. Portnya pun cukup lengkap meskipun belum ada USB-C full function. Laptop Intel Core i3 yang ketiga adalah Axio Hype 3 Gen 11. Ini dia, laptop Core i3 dengan harga paling terjangkau pada list kita kali ini. Harganya nggak sampai 7 juta cuy, tapi spek yang ditawarkan untuk tahun 2026 ini sudah lebih dari apa yang kita bayarkan. Mulai dari CPU-nya, dia menggunakan CPU yang tergolong cukup kencang. Intel Core i3 1125G4 yang dikombinasikan dengan Intel UHD grafis. CPU ini masih bisa banget bersaing dengan Core i3 generasi 13. Terbukti di skor Cinebench R23 multicore-nya yang bisa tembus 5100-an poin. Kemudian untuk skor 3D Mark-nya juga lumayan oke di 2300-an poin. So ya, kalau budgetmu mentok di 6 jutaan dan kebutuhannya lebih ke arah untuk kuliah, sekolah, atau kerja kantoran, Hype 3 ini menurutku sudah sangat bisa dihandalkan. Untuk RAM-nya sendiri tergolong oke juga, 8GB DDR4 3200 MHz dengan SSD yang lega juga ya, 512GB M.2 NVMe Gen 3. Kabar baiknya, Axio masih memberikan 1 slot RAM DDR4 ekstra dan juga 1 slot SSD ekstra. Hal lainnya yang juga aku suka dari laptop ini ada pada layarnya, 14 inch IPS Full HD. Yaps, layarnya sudah IPS, yang bahkan laptop 7 jutaan aja seperti Lenovo belum bisa menawarkan kualitas serupa. Untuk baterainya sih standar aja ya, dengan kapasitas 47 Wh yang diklaim bisa dipakai kerja ringan kurang lebih 6 jam. Untuk bobot sendiri menurutku lumayan berat dibandingkan laptop-laptop sebelumnya, di 1,46 kg dengan tebalnya di 1,98 cm. Terakhir, portnya lengkap dan dia juga udah punya micro SD card reader. Laptop Intel Core i3 terbaik yang keempat adalah HP 14 EP0261TU. Kalau kamu masih kekeh pengen laptop dari brand global dan layarnya tidak TN dan harganya tidak lebih dari 8 juta, ini adalah pilihan yang pas. Dengan harga kisaran 7,7 jutaan, HP 14 sudah bisa menawarkan spek yang lebih bagus dibandingkan IdeaPad Slim 3. Dan spek yang paling kelihatan ada pada layar. Yaps, layarnya ini sudah bukan TN ya, melainkan SVA dengan resolusi Full HD. By the way, layar SVA ini memang masih kalah sama IPS, tapi udah jauh lebih baik dibandingkan layar TN. Dia juga punya kelebihan serupa dengan Asus. RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz dan masih ada 1 slot RAM ekstra. Dengan begitu, kita masih bisa upgrade RAM-nya menjadi dual channel. Selebihnya sih secara spek ya mirip-mirip aja ya. Dimana dia menggunakan CPU Intel Core i3 1315U yang dikombinasikan dengan Intel UHD grafis. SSD-nya juga tergolong lega, 512GB dengan kecepatan yang oke di NVMe Gen 4. Kombinasi ini menghasilkan 5038 poin di Cinebench R23 multicore dan 3100-an poin di 3D Mark Firestrike. Ngomongin soal baterai, HP 14 ini membawa baterai yang secara kapasitas memang lumayan kecil di 41 Wh, tapi diklaim bisa dipakai buat kerja ringan hingga 8 atau 9 jam. Bobotnya sendiri tergolong oke aja, nggak yang begitu ringan, 1,41 kg dengan tebal 1,79 cm. Kemudian portnya tergolong lengkap meskipun belum ada slot micro SD card reader.
Laptop Intel Core i3 yang terakhir adalah MSI Modern 14F13M. Bisa dibilang, ini adalah laptop yang paling di tengah-tengah. Secara harga dia tengah-tengah, secara kualitas juga tengah-tengah. Dalam artian, ya laptop ini main aman aja guys. Yes, MSI Modern ini harganya 8 juta kecil. Dan dia tentunya punya kualitas yang lebih bagus daripada HP dan nggak kalah bagus dibandingkan Asus yang harganya 8,3 jutaan. Mulai dari CPU-nya, dia menggunakan Intel Core i3 1315U dengan GPU Intel USD Graphics. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor 6.000-an poin pada Cinebench R23 Multicore dan 3.400-an poin pada 3D Mark Firestrike. Angka yang bagus, bahkan mungkin jadi salah satu yang terkencang ya di video kali ini. RAM-nya pun sudah 8GB DDR4 3200 MHz dengan SSD lega 512GB M.2 NVMe Gen 4. Dan yang pasti, kita masih punya satu slot RAM ekstra yang bisa dipakai buat upgrade RAM-nya. Terus untuk SSD bawahnya juga masih bisa kita ganti. Yang juga bikin dia menarik adalah layarnya. MSI Modern 14 menggunakan layar 14 inch IPS Full HD dengan 45% NTSC. Yap, dia udah pakai IPS yang artinya udah lebih bagus daripada SVA-nya HP dan jauh lebih bagus daripada layar TN-nya si Lenovo. Untuk baterai sih standar aja ya, secara kapasitas di 46,8 Wh dan dari hasil pengujian sih kurang lebih bisa bertahan 5 jam aja buat pemakaian ringan. Bobotnya pun standar, nggak begitu ringan, bahkan cenderung sedikit berat di 1,5 kg dengan tebal 1,99 cm. Yang menarik, port dari laptop ini lengkap cuy. Bahkan kita masih bisa menemukan Ethernet RJ45. Yo guys, itu dia 5 laptop Core i3 yang bisa kita rekomendasikan buat bulan Juli sampai Agustus tahun 2026. List lengkap dari kelima laptop tadi bisa kalian temukan aja di deskripsi atau enggak di YouTube Shopping pojokan video beserta harga terupdate ya, karena ini penting. Siapa tahu harganya lebih murah ya, rupiah menguat dan segala macamnya, atau mungkin ada diskon gitu ya. Jadi silakan cek aja keranjang YouTube Shopping untuk dapetin harga terbaik. Kalau kalian masih kepo, punya pertanyaan, masukan, atau saran, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Habis 3 berapa? 4, bukan 5. Tunggu Core i5 habis ini ya.